Tema kita pada malam hari ini tentang keinginan hati. Terambil di dalam Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa yang merupakan keinginan hati kita yang terdalam saat ini? Ingin corona cepat berhenti sehingga kita dapat berusaha lagi untuk mengejar kesuksesan. Memiliki kebutuhan dan keinginan adalah sebuah karakteristik mendasar manusia. Bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Bagaimana kita mencapai goal kita? Daud memberikan nasihat yang baik. Pertama, percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti mengandalkan diri kepada Tuhan. Keadaan sekarang membuktikan bahwa tidak ada yang bisa dipercaya dan diandalkan. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bila kita memegang janji Tuhan, kita akan merasa tenang dan aman. Firman Tuhan juga memberi kita hikmat ilahi untuk melewati masa sulit dengan tetap antusias. Berhentilah percaya kepada manusia dan diri sendiri. Tuhan mau kita mempercayai Dia dan mengandalkan Dia, karena Tuhan sanggup untuk menolong kita. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani 11 ayat 1. Yang kedua, lakukan yang baik. Saudara yang kekasih, percaya saja tidak cukup, tetapi lakukanlah sesuatu untuk mencapai goal tersebut dengan melakukan yang baik. Banyak orang berpikir bahwa mereka dapat melakukan yang baik hanya bila dalam keadaan yang baik. Ketika sedang sukses dan maju, baru kita berbuat baik pada orang lain. Apalagi di masa sulit, banyak orang berpikir untuk kepentingannya sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Padahal kunci dari hidup yang sukses adalah ketika kita memperhatikan orang lain. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita sedang membuka pintu berkat bagi usaha dan kehidupan kita. Cerita janda di Sarfat melukiskan bagaimana Tuhan memberkati seorang janda yang memberikan roti terakhirnya pada Elia, sehingga dia dipelihara Tuhan pada masa kesukaran. 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16. Tuhan tidak pernah mau berhutang. Dia selalu memberkati orang yang mau berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan dan bermasalah. Bila kita bermurah hati, kita akan beroleh kemurahan dan kebaikan Tuhan di masa sukar. Yang ketiga, berlakulah setia. Kesetiaan merupakan salah satu kunci kesuksesan. Biasanya untuk mencapai satu goal, kita akan mengalami banyak tantangan dan rintangan. Disinilah kesetiaan kita diuji. Helen Keller berkata, kita dapat melakukan apapun yang kita mau jika kita dapat setia. Bapak Ibu, tidak peduli apapun keadaan kita hari ini. Apakah bisnis kita sedang lesu atau kita sedang mengalami banyak tekanan dalam pekerjaan, tetaplah setia dan melakukan hal yang benar di mata Allah. Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Yang keempat, bergembiralah di dalam Tuhan. Lakukanlah semua hal di atas tersebut dengan hati yang gembira dan bersukacita. Bila kita kerjakan proses tersebut dengan hati yang penuh damai dan sukacita, kita tidak merasa berat. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga sukacita ilahi yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Keadaan sulit tidak boleh mempengaruhi kita. Bila kita bisa menjaga sukacita dan damai di dalam hati kita, kita akan menjadi pemenang di dalam hidup ini. Orang yang antusias dan bergembira akan lebih optimal dan siap menghadapi tantangan.
Bahkan kegembiraan kita adalah ekspresi iman yang akan membuat Tuhan turun tangan, memberkati dan memberi kemenangan pada apa yang kita kerjakan. Mazmur berkata, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ayat 4D. Amin. Tuhan memberkati.